Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pesan verbal dan non-verbal. Yang pertama, kita akan bahas komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Melalui kata-kata kita akan mengungkapkan perasaan, pemikiran, emosi, atau maksud mereka. Dalam komunikasi verbal terbagi menjadi dua bentuk, yaitu komunikasi lisan dan tulisan, di mana komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi yang mengucapkan kata-kata secara lisan atau langsung kepada lawan bicaranya. Contohnya, face to face pada saat presentasi dan pidato, atau secara tidak langsungnya melalui perantara media seperti televisi, telepon, dan radio. Kemudian komunikasi tulisan, di mana komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang menggunakan media perantara, contohnya surat, gambar, dan buku. Nah, ada 3 fungsi komunikasi verbal menurut Larry Elbarkar. Nah, yang pertama itu ada fungsi penamaan atau penjulukan, memberikan identitas kepada objek, tindakan, dan orang dengan menyebut namanya agar memudahkan dalam komunikasi. Yang kedua, fungsi interaksi, memfokuskan kepada berbagai gagasan dan juga emosi. Nah, hal-hal seperti itulah akan menunjukkan rasa simpati, pengertian, bahkan kemarahan dan kebingungan. Yang ketiga, ada fungsi transmisi bahasa. Melalui bahasa, kita akan mendapatkan informasi, kita akan menyampaikan informasi kepada orang lain. Selanjutnya, komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan tanpa kata-kata dan tulisan dan dapat juga diartikan sebagai pesan yang dikirimkan oleh tubuh. Dalam komunikasi nonverbal terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu pesan kinestik, prakasemik, artifaktual, dan paralinguistik. Nah, yang pertama, pesan kinestik adalah pesan yang menggunakan gerakan tubuh untuk menyampaikan makna pesannya. Adapun komponennya, yang pertama, pesan fasial, yaitu ekspresi wajah yang menunjukkan emosi dan sikap. Contohnya, mengerutkan alis menunjukkan kebingungan. Yang kedua, pesan gestural, yaitu menggerakkan sebagian anggota tubuh untuk mengkomunikasikan berbagai makna. Contohnya, menggelengkan kepala itu menunjukkan ketidakpahaman dan penolakan. Yang ketiga, pesan postural, yaitu memanfaatkan seluruh anggota tubuh. Contohnya, berdiri tegak menunjukkan rasa percaya diri. Nah, yang kedua ada pesan prokasemik berkaitan dengan ruang dan jarak yang terbentuk dari komunikator dan komunikan. Contohnya, seorang mahasiswa yang duduk di bangku bagian belakang dan jauh dari dosen. Yang ketiga ada pesan artifaktual, adalah pesan yang dapat dimaknai melalui apa yang melekat dari tubuhnya berupa pakaian, aksesoris, ataupun kosmetik yang digunakan. Contohnya, seorang siswa yang mengenakan pakaian seragam sekolah. Nah, pesan disampaikan itu adalah pendidikan dan disiplin. Nah, yang terakhir ada pesan paralinguistik, di mana pesan ini menunjukkan pesan nonverbal berhubungan dengan cara pelafalan verbal. Contohnya, saat nada rendah dan lemah itu menunjukkan rasa sedih. Mark Elkanov mengidentifikasi beberapa fungsi dari pesan nonverbal. Yang pertama, repetisi, mengulangi atau menegaskan pesan nonverbal. Contohnya, menggunakan kepala saat mengatakan iya. Yang kedua, substitusi, menggantikan kata-kata dengan isyarat nonverbal. Contohnya, isyarat tangan untuk menyapa tanpa berbicara. Yang ketiga, kontradiksi, yaitu menolak atau memberikan makna lain dari pesan verbal. Contohnya, memberikan pujian kepada orang lain sambil mencibir. Dan yang terakhir, komplement,
melengkapi dan memperkaya makna dari pesan verbal. Contohnya, tersenyum saat mengucapkan selamat datang.